Satu, Pak Prabowo itu konsisten dengan tagline antek-antek asing. Ya kan, tentu saya pikir udah dari zaman kolonial kita udah ini. Lalu kemudian ada yang kedua, LSM yang dibiayai asing. Lalu ketiga, LSM yang adu domba. Nah itu kemudian dianggap sebagai pemecah belah. Di dalamnya ada NGO, ada kampus, ada pemerintah. Betul. Sehingga setiap gagasan dan ide untuk perbaikan demokrasi, perbaikan negara hukum itu bisa lebih cepat proses berjalannya. Ya, apalagi kan Itu diduga ini kan para penasehatnya mungkin yang ngasih brief yang baik, mungkin aja. Atau informasi intelijen, kan bisa saja. Ya. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari segi realitasnya Bang, ini kan seperti dalam quote and quote ya, ketidakmampuan negara dalam hal ini pemerintah kemudian memanage isu yang kemudian harusnya disampaikan secara jauh lebih baik. Ketemu lagi dalam Constitutional Update bersama BCL Bang Charles. ya lagi. Hari ini saya senang sekali ada duo. Kami disebut rombongan Zibrat karena overweight semua. Ini mengapa kita ambil gambar separuh? Menghindari Pandangan yang pandangan utuh. Saya 92, bro. 100 lebih 4. Udah culture ya. Oke rekan-rekan semua, kita akan bahas isu-isu konstitusional hari ini bersama saya Charles Simanjuntak dan tak asing lagi, ya, youtuber kita sekaligus pakar hukum tata negara Bang Ferry Amsari. Lalu di sana ada Bung Fadli Ramadhanil, ya, peneliti di Temis. Ini konsep F2M ya. dosen di Fakultas Hukum Tasanelas, Lupa apa aktivis pemilu, juga tokoh pemuda, ya, Grip Saga. Jaya. Oke, kita akan membahas hal-hal yang kemudian apa ya? Sebenarnya udah lama sih didiskusikan, tapi statement-statement presiden akhir-akhir ini menjadi apa ya? Marak lagi isu ini. Satu, Pak Prabowo itu konsisten dengan tagline antek-antek asing. Ya kan, tentu saya pikir udah dari zaman kolonial kita udah ini. Lalu kemudian ada yang kedua, LSM yang dibiayai asing. Lalu ketiga, LSM yang adu domba. Nah itu kemudian dianggap sebagai pemecah belah persatuan bangsa. Nah saya jujur ya, sebagai orang Itu semua bro, tagline yang juga dipakai PKI di tahun 60-an. PKI bilang antek-antek asing, Antek asing, pecah belah, pecah belah, adu domba. tapi itu PKI ya, bukan Pak Prabowo ya. bukan. Tagline-nya sama. Berarti Pak Prabowo pakai tagline. Iya, yang sama juga dipakai oleh Orde Baru juga. Nah, sebenarnya ada apa sih kok Pak Prabowo? Saya khawatir itu. Saya agak ini kecewa lah sebagai warga negara ya. Kok Pak Prabowo yang kemudian sangat open minded ya, terbuka. Beliau kan sekolah di luar negeri ya, pendidikan luar negerinya luar biasa. Bahasa Inggris Bahasa Inggrisnya bagus. sangat bagus bukan. Dan pergaulan internasional saya pikir tidak biasa. Lalu bahkan beliau sangat menjaga ya performa Indonesia di mata internasional. Jadi saya akui beliau termasuk yang cukup baik lah dalam hal diplomasi ya. Kader beliau dan pidato-pidato beliau di lebih bagus diplomasinya dibandingkan Menteri Luar Negeri Oh, iya. sendiri. karena kan pimpinan itu kan ada di badannya presiden. Menlu itu ada di dia, Mendagri ada di dia, Menhan juga ada di dia. Sebenarnya kan itu kan. Ya, nah, tapi kok dengan statement saya melihat kok sepertinya apa ya, agak apa ya, bahasanya apa ya, terlalu sempit rasanya melihat
bahwa LSM itu kerjanya hanya mengadu domba gitu. LSM itu biaya asing untuk bicara dalam bangsa ini. Padahal beliau sangat-sangat paham, saya yakin betul ya. Keberadaan sebuah lembaga swadaya masyarakat, ya, termasuk juga ada keberadaan. Nah, kok kita seperti mundur ya, kok seperti jadi apa inklusif ya, menutup diri terhadap apa namanya, bukan intervensi sih, kerjasama sih. Ada apa? Siapa dulu? Bang Fadli nanti sebagai orang NGO. Kalau ini bajunya sangat Gerindra, ini sangat Fadli dulu. Partai Coklat. Kalau saya sih melihat Pak Prabowo, jujur saya sedih aja. Masa selevel presiden ya, masih membincangkan isu NGO atau LSM di biaya asing lalu tutup adu domba. Ya patut diduga ini kan para penasehatnya mungkin yang ngasih brief yang mungkin aja. Atau informasi intelijen kan bisa saja. Ya. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari segi realitasnya Bang, ini kan seperti dalam quote and quote ya, ketidakmampuan negara dalam hal ini pemerintah kemudian memanage isu yang kemudian harusnya disampaikan secara jauh lebih baik terkait dengan bagaimana catatan kritis warga negara, yaitu terkadang-kadang teramplifikasi oleh suara-suara dari NGO. Satu contoh saja lah yang saya kira Pak Prabowo tahu, kan semua dana kerjasama dari negara sahabat, dari negara asing itu kan semuanya lewat pemerintah, lewat Bapenas semua. Kami di Perludem itu tidak ada satupun. Ini pengalaman kita di Perludem. sebagai tidak satupun negara bantuan dari negara sahabat itu, dari negara asing itu yang nggak lewat dari Bapenas atau lewat Kementerian Dalam Negeri misalnya. Atau tergantung lah lembaga atau instansi pemerintah yang menjadi partner di negaranya. Nah ini kan dalam rangka kerjasama untuk membangun demokrasi, membangun peradilan yang baik, negara hukum dan lingkungan. Dan menurut saya ini statement yang harusnya nggak keluar lagi dari seorang presiden di era 2025. Kalau kita pertanyakan balik kan bisa saja. Kalau dikatakan NGO dibiayai oleh negara asing untuk adu domba, ini kan pemerintah keliling kemana-mana untuk mengundang investor nanam uang asing ke Indonesia. Dampaknya itu tahu nggak kalau mau diberikan catatan kritisnya, setiap investor yang nanam uang di Indonesia, itu kan pasti mereka cari untung. Nah, lebih parah lagi. Implikasi ekonomi, hajat hidup orang banyak yang nanti akan dipertaruhkan dengan mengundang investor asing ini. Tapi kan kita paham, ini konsekuensi dari jejaring dan perdagangan dan pergaulan internasional. Itu sesuatu yang kita menutup diri dong. Yang common aja udah nggak bisa diperdebatkan lagi itu. Kemudian yang ketiga yang paling penting juga, ini pengalaman kita di Perludem lagi nih, Bang Charles, Bang Ferry. Mayoritas aktivitas kita di NGO, khususnya kami di Perludem, itu kan mayoritas aktivitas yang kemudian quote and quote menjadi partner dan membantu hal-hal yang mestinya dikerjakan juga oleh negara. Betul. Ini misalnya kita ada program pendidikan politik untuk mendorong teman-teman mahasiswa lebih peduli dan terlibat dalam menjaga integritas pemilu, menjadi KPPS, menjadi pengawas di TPS dan lain-lain. Itu yang dibantu oleh negara-negara sahabat untuk memperkuat demokrasi di Indonesia, yang pemerintah dan nggak melakukan apa-apa soal itu. Nanti ketika indeks demokrasinya naik, jangan prestasi pemerintah aja. Jadi menurut saya sih, ya penasihat politiknya Pak Prabowo mestinya yang bermasalah, mengasih tahu beliau jangan ngomong itu lagi gitu. Itu justru akan mendowngrade kualitasnya beliau. Apalagi itu disampaikan di pidato di Hari Pancasila. Oke. Gitu. Nah bro, saya mau respon itu. Ini saya kan channelnya juga. Saya kan hostnya. Oh, iya. Dulu itu kan ada apa ya? Tagline yang juga dibuat oleh Pak Prabowo ya, terkait dengan antek-antek asing. Kalau tadi bilang ini tagline masa lalu yang sebenarnya lebih ke untuk membungkam pesan killing the Messenger. Killing the messenger. bunuh
pembebasan. Nah, teman-teman NGO ini kan pembawa pesan tentang HAM, tentang lingkungan. Menurut Bro masih relevan? Apakah memang itu yang dimaksudkan oleh Pak Prabowo untuk mendowngrade peran-peran itu, sehingga kemudian kita nggak diskusi substansi? Ya, pertama perlu direspon di soal-soal kemana arah tagline ini kan. Tapi kalau mau diceritakan yang terbayang dengan saya Pak Charles, jangan-jangan penasehat BCL. Ya, BCL. Jangan-jangan penasehat Pak Presiden ini, Bang BCL, adalah orang-orang partai tua semua ini. Enggak dong, kabinet itu menunya orang pinter, muda. Iya, tapi cara berpikirnya tua mungkin karena latihan propaganda intelijen itu dengan bahasa-bahasa yang sangat jadul. Sementara kita lihat di dalam politik global, cara untuk mempengaruhi publik itu sudah sangat beda. Misalnya ingat nggak kasus Cambridge Analytica, membaca kebutuhan orang melalui Facebook kan, gitu ya. Ini dilihat dulu, ini masih cara mengadu domba publik gaya khas lama, gitu ya. Dari diksi yang digunakan, antek-antek asing itu kan, bahkan di awal-awal kemerdekaan tuh, Bung Besar itu kan menghajar negara-negara tetangga, bahkan para anti revolusioner itu dengan antek-antek asing yang itu memang ada antek-antek asingnya waktu itu kan, karena waktu itu kan kita masih lagi level pertarungannya beda. Karena memang intervensinya memang terbukti, memang ada antek-antek asing yang bergerak kan. Misalnya waktu itu bahkan bicara Malaysia kan, yang Malaysia itu kan, Malaysia dianggap sebagai antek-antek barat kan, negara bonekanya Inggris. Negara bonekanya Inggris. Di era zaman bergejolak, zaman bergolak ini istilahnya, itu juga digunakan oleh PKI kepada musuh-musuh PKI karena pengaruh diksi Bung Besar kan banyak mempengaruhi. Itu saling tuding antek-antek asing, PKI nuding si antek asing A menuduh PKI antek asing dan segala macam, karena masing-masing punya jejaring globalnya sendiri kan. Nah, siapa tahu itu? Ini politik kami hitam nggak sih sebenarnya? Iya, kayak mencari-cari kesalahan. Kita nggak mampu menjawab kampanye substantifnya, tuduh aja. Yang dibutuhkan orang yang disalahkan aja. Itu juga yang dipakai di era Orde Baru untuk mendowngrade para aktivis. Antek asing bekerja dengan asing dan segala macam kan. Jadi ini gaya lama. Pertanyaannya tentu tadi yang disinggung Fadli, Pak Charles juga singgung tadi. Ini penasihatnya gimana, gitu ya? Udah telat begini, gitu ya? Saya lihat komposisinya tuh orang-orang rata-rata orang sebagian besar ya, orang yang pernah bergaul di level internasional, apakah pendidikan, ya. Maksudnya abang Pak Charles, abangnya BCL, Bang Philip Permati. Jauh. Enggak, beliau kan punya apa? Saya yakin ini bukan Philip Vermonte yang beri nasihat. Jangan sebut namanya. Kan bukan tanggung jawab. PJV. Karena kalau beliau kan sangat pintar ya dalam pergaulan dunia internasional ya. Cuma saya yakin beliau membisikkan langsung ke telinganya Pak Prabowo. Yang maksudku, beliau membisikkan ke telinga si Anu ini nyari lagi. Sampai ke Pak Prabowo. Lain. Nah kalau Pak SJW katanya. SJW. Social Justice Warrior ya. Itu yang dulu itu ya. Yang mengambak nih kan? Ya, yang ngambok tuh balik lagi. Payah. Pulang boleh ya? Mundur saya kembali lagi. Tapi Pak, kalau Pak Bang BCL perhatikan pidato-pidato presiden kan, itu kan diksi lama, cerita lama, euforia, semangat dengan menggunakan tagline yang jadul gitu ya. Kita harus berdiri di bawah kaki sendiri itu kan. Tapi yang mana yang tapi kerjasama dengan Macron, datangin Bill Gates, datang ke bantuan pemerintah. Kembali semua jadi. Kembali semua. Jadi kalau tunggu sahur. kalau kita mau balikan tudingan itu, karena itu kan menuding masyarakat sipil ya.
yang berhimpun dalam lembaga swadaya masyarakat lebih mirip pemerintah Indonesia sebagai antek asing daripada negara kita sendiri. Kenapa? Karena bantuan-bantuan pemerintahan itu dibantu negara asing. Misalnya Mas Dandi Laksono kemarin share ya, tidak banyak memang bantuan, tetapi dibantu semua oleh asing. Saya ingat betul itu kasusnya Kementerian Kehutanan, yang tim apa namanya itu yang diisi kader PSI sebagian banyak. Itu mereka bilang nggak pakai dana pemerintah, BPN, ya. itu pakai dana NGO mana gitu. Ya, ada co-kreasi dengan Bappenas, open government itu, kan ada Bappenas di dalam. Ya. Itu nggak disupport oleh Itu yang PSI itu, yang ada tim apa namanya, tim yang karbon itu loh, yang ribut kemarin diisi oleh kader PSI. Ya. Lalu dengan bangganya bilang itu nggak digaji Itu carbon trading BPN. itu kan. Lalu itu digaji dengan Apa dananya istilahnya ya? NGO itu, asing itu. Justru itu yang anti asing kalau mau fair ya. Value netting ya. Ya, semacam itu saya nggak tahu. Nah, Karena saya nggak mau kalau udah berita itu nggak mengikuti, tapi poinnya dapat. naik darah Pak Charles itu. jadi apa kalau dilihat bahkan pemerintah daerah banyak sekali menerima bantuan USAID kan. Ya. Jadi kalau mau berhitung siapa yang lebih banyak menerima dari asing, ya negara Pak. Dan bahkan kalau kita mau jujur ya, banyak sih program-program apa ya, pemberdayaan dan juga peningkatan kapasitas birokrasi ya. Di program reformasi birokrasi banyak tuh orang-orang kementerian lembaga yang dibiayai ya oleh lembaga-lembaga internasional itu untuk studi banding Bahkan ke Jepang, ke Korea, ke bahkan untuk Belanda bahkan kursus-kursus mereka di sana apa kira naon itu. bahkan untuk kemandirian Pak. Kita masyarakat sipil kalau dibantu asing itu tidak punya beban pengembalian, sifatnya tidak utang. Nah, ada. Jadi kerjasama membangun demokrasi. Mereka butuh negara yang demokratis. Kenapa? Kalau enggak mereka akan kelimpungan juga bekerja sama dengan Indonesia. Enggak demokratis soalnya. Ada standar demokratis. Karena kan gini bro, dalam skema perjanjian negara bilateral maupun multilateral itu kan turunan banyak. Presiden sebagai kepala negara kan sign agreement ya. Dan itu kan turunannya banyak, misalnya kerjasama di bidang apa. Itu kan ngikut. Iya. Ya, apakah secara kementerian lembaga, apakah G2G ya, B2B juga, dan NGO tuh NGO juga. Iya, Makanya kan forumnya banyak sekali, jadi lucu kalau kemudian kita mengatakan itu, padahal itu bagian dari skema perjanjian internasional. Iya, internasional kan istilahnya itu kan co-kreasi gitu. Co-kreasi, ya. Co-kreasi dengan banyak isu di government yang kerjasama juga, iya, itu sudah kementerian lembaga kerjasama, jadi semacam NGO kerjasama, ya. gagasan baru yang sebenarnya sudah banyak sekali digagas Jadi oleh supportnya pelaku luar dunia biasa, internasional. Di dalamnya ada NGO, ada kampus, ada pemerintah, Betul. sehingga setiap gagasan dan ide untuk perbaikan demokrasi, perbaikan negara hukum itu bisa lebih cepat proses berjalannya. Ya, apalagi kan kalau kita lihat ya beban dengan bantuan asing itu ada di negara. Hutang lah bentuknya, sehingga negara itu akan mudah dikendalikan pemberi hutang kan. Anda kalau mau kami tidak tagih, Anda buat konsep begini. Nah, sementara di masyarakat itu konsepnya kerjasama. Yang kami ingin bangun adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Saya punya pengalaman, misalnya kita ada kerjasama pelayanan publik, monitoring pelayanan publik itu kerjasama sama KOIKA, Korea, sama Kementerian Lembaga, Kementerian Dalam Negeri, Pak RB, Kita diajak nggak? Program. yang sepan lapor itu. Pak lapor Pak itu. Ya berarti kami nggak diajak kan? Itu kan. Nah itu contohnya misalnya kan. Nah, makanya kan bagi saya sih blunder juga ya statement itu, dan sudahlah. Nah saya punya teori begini loh. Kalau ibaratnya kita di dalam apa ya, sebuah keluarga ya, kalau kita lagi konflik di dalam rumah tangga, Berunding kita di rumah kan? masuk asing itu mudah nggak sih? Orang untuk datang Enggak lah. kalau kita lagi konflik. Kalau konflik ya, Ya, kalau artinya kita kalau- kompak, Kalau ya, kita rentan sebagai sebuah bangsa, asing itu akan mudah masuk kan untuk mengadu domba. Logikanya sederhana. Tapi justru kalau kita kompak, sekuat apapun asing itu kan, ini kan nggak masalah. Makanya kan, ini kan
seolah-olah nih Pak Prabowo nggak mau kompak nih sama masyarakatnya. Nah, ya maksudnya gini lah, sederhana aja. Apa sih bantuan asing yang sudah menghasilkan adu domba di Republik ini? Coba sebut agak satu deh. Agak satu aja ya. Ya. Nah, itu khas Minang tuh. Agak satu sebut, jangan dua. Yang menarik kemarin. Apa support asing yang sudah menghasilkan perang saudara di Republik ini? Nggak ada. Saya kasih contoh satu aja tadi. Ketika Prancis mau bantu proyek nikel ke negara dengan Pak Prabowo, Di demo. di demo oleh publik karena publik merasa dirugikan kok negara berurusan dengan negara asing hanya untuk keuntungan negara dan merugikan publik. Jadi yang membuat keributan itu negara sebenarnya hanya karena bisnis mereka kan. Dan mereka sebagian juga menyatakan di isu lingkungan lah. Ya. Bagaimana tata kelola sawit yang lebih ramah lingkungan, lebih ramah HAM, lingkungannya itu kan semua kan kampanye-kampanye. Dan memang ya kita harus akui juga bahwa dalam perspektif tertentu kita kan semuanya masih rendah Pak. IPK kita rendah, korupsi kan, indeks demokrasi kita fragile katanya, demokrasi yang cacat. Lalu negara hukum juga rendah kita indeksnya itu kan. Ya, literasi kita rendah. Nah, sehingga kan dalam studi komparatif, kayak perbandingan si mahasiswa tadi ya. Nah, kerjasama itu kan menjadi penting, kolaborasi. Tinggal kita menempatkan diri lagi kan. Apakah memang hanya dalam tanda petik ya, dan untuk mata juga bahwa ada agenda mungkin untuk kampanye-kampanye isu tertentu, ya kan. Tapi kan kita juga rata-rata juga mereka juga nggak terlalu memaksakan juga kan. Dan kita merdeka kok untuk menyatakan ya atau enggak kerjasama dengan lembaga-lembaga tersebut. Dan pemerintah pun berperan kan. Makanya sekarang prosesnya kan di kementerian semua. Atau kita bayangkan, kita tutup semua bantuan itu gimana? Gitu kan? Iya, yang perlu Pak Prabowo pahami, sifat bantuan dari luar negeri itu kan human to human ya. Ya. Karena perasaan kemanusiaan menolong manusia lainnya. People help people ya. Orang menolong orang lain gitu ya. Nah, kalau sekarang coba bayangkan teman-teman di Gaza itu ditolong oleh negara-negara asing itu, masa mereka disebut anda-anda asing? Ya, pemulihan Aceh kan itu bantuan asing semua. Pasca tsunami 2004 ya. 2004 atau 2006. Nah, itu kan 2004. bantuan. Saya khawatir gini loh, pemerintah itu kalau bantuan itu kemudian diberikan kepada lembaga yang agak pro pemerintah, bagus. Nggak apa-apa. Tapi yang kemudian agak kontra dengan kebijakan pemerintah di isu lingkungan, nah, itu ada berubah. Jangan sampai seperti itu. Karena gini bro, konsep yang hendak diperjuangkan negara melalui bisnis itu bertabrakan dengan perjuangan masyarakat yang disupport oleh LSM. Misal saya contoh, kerjasama dengan Prancis Macron itu kan kayak berkaitan dengan bisnis nikel. Macron, nanti kita panggil Israel Emmanuel Macron, ya. Istrinya yang nampar dia itu. Ya, sama. Ini kan kendala yang dihadapi Pak Prabowo. Pak Prabowo berbisnis dengan negara asing, ya. Ternyata bisnis itu merusak lingkungan, melanggar hak asasi manusia. Siapa membela lingkungan dan manusia yang ada di ladang bisnis negara dengan negara itu? Ya, LSM. Jadi sekarang Pak Prabowo menyerang LSM untuk kepentingan mendukung bisnisnya dengan negara asing. Kotor. Nah, yang bermasalah itu. Padahal kita ketahuilah bisnis cara-cara begini sebenarnya kita tahu ujungnya adalah bicara kepentingan bisnis antar negara termasuk pemerintah Indonesia. Jadi supaya bisnis dengan negara asingnya lancar ya, kayak Rempang ya, kayak dengan Macron ya. Jadi saya lihat gini juga bro, kita kan tidak boleh terlalu suzon ya ke negara lain lah. Oh iya. Sama lah ketika Indonesia membantu negara lain kan. Iya. Kita bantu Gaza atau kita bantu korban bencana kan banyak juga. Pemerintah Indonesia kan juga tidak selalu pengembangan internasionalitas. Ya tidak selalu kita kan sebagai negara kan tidak mungkin hanya menerima bantuan aja kan, tapi juga pasti adalah skema-skema memberi bantuan. Nah, kalau kita posisikan sebagai negara pemberi bantuan, kan banyak motif juga yang dilakukan. Satu misalnya humanity, kemanusiaan ya, itu yang paling utama. Lalu kedua solidarity, ya kan. Nah,
Tapi jangan dibaca semua seperti transaksional gitu. Nah, saya bantu Anda. Memang ada juga yang gitu, ada, kita jujur aja ada. Tapi kalau tiba-tiba negara yang membantu dituduh seperti itu dengan dasar tidak kuat hanya gara-gara sentimen anti asing, kan tidak fair. Gimana kalau negara kita tiba-tiba dibilang tuh jangan mau si orang Israel itu ya bilang di Gaza itu jangan mau dibantu oleh asing, Anda akan jadi anti asing. Mana nggak kita sebagai orang yang membantu Palestina hanya dengan dasar rumah sakit Indonesia segala macam kan? Nah kan harus pandai juga jadi sebagai sebuah negara. Pandai juga tuh sebagai negara kita kan tidak selalu hanya berposisi sebagai penerima bantuan. Betul. Kita juga memberi bantuan. Ketika kita memberi bantuan dituding oleh negara yang kita asing kan? Sakit juga hati kita kan? Sakitlah. Ya. Oke. Jadi pada dasarnya janganlah menuding masyarakatnya sendiri sebagai anti asing. Selesaikan masalah. Karena jiwa merah putih ada juga di warga negara, di NGO dan segala macam. Malah itu yang jadi concern. Saya soal merah putih itu sudah takdir. Ya, merah putih itu bukan koperasi saja, tapi juga jiwa-jiwa Indonesia. Bagaimanapun kita yang sudah lahir sebagai orang Indonesia ini mengatakan kita adalah orang Indonesia. Dapat pun kewarganegaraan asing kita, tetap aja kamu orang Indonesia kita. Iya, kita perlu dorong ya, misalnya Pak Prabowo itu sebagai orang yang open minded ya, harusnya punya pergaulan internasional yang sangat luas. Ya jangan seperti rezim sebelumnya, yang punya kemampuan berdialog yang sangat terbatas. Pak Prabowo kan mestinya dia bisa dengan dalam untuk berdialog. Kalau dulu kan itu tanya menterinya, ini tanya itu, kan begitu aja dulu dia. Mulyono ini. Kalau sekarang Pak Bro kan mestinya dia bisa berdialog. Sekarang Mulyadi bisa berdialog. Jangan kemudian itu disederhanakan masalahnya bantuan negara asing, LSM untuk adu domba, masa nggak tahun 2025 masih bicara? Iya. Bagaimana mau menghadapi Indonesia emas? Berdikari itu nggak itu. Iya, yang ada adalah Indonesia menghadapi emas-emas ya. Oke. Sangat membosankan. Terima kasih. Constitutional Update kembali lagi bersama BCL, Meriam Sari dan Pak Lio.